Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta MBLS SMP Islam Randegan. Perkenalkan, nama saya Septian Budi Cahya, atau mungkin kalau guru-guru lain ya, atau mungkin orang-orang manggilnya Yayan, atau mungkin kalian bisa manggil Pak Yayan. Atau mungkin Pak Septian, silahkan, asal jangan Pak Septi ya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, ya, baru pertama kali ya kita bertemu, atau mungkin ada yang pernah ketemu di jalan, ya, yang rumahnya daerah Randegan, ataupun juga Madurso, mungkin ada yang pernah lihat, atau mungkin juga kenal dengan saya. Nah, untuk di materi kali ini, pertemuan kali ini, saya kebagian untuk memberikan materi mengenai pembelajaran jarak jauh dari panitia, ya, pembelajaran jarak jauh. Kenapa materi ini diberikan? Karena memang situasi yang memungkinkan untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, Anda juga atau kalian juga sudah pernah merasakan ya, sudah mengalami selama mungkin kurang lebih 2 tahun selama di sekolah di SD, dan karena memang pandemi belum selesai, belum berakhir, maka ketika Anda sekarang sudah masuk di SMP, Anda juga masih menggunakan media pembelajaran jarak jauh dalam kegiatan sekolah atau kegiatan belajarnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Ya, saya akan share screen-nya. Oke, pembelajaran jarak jauh. Kenapa dinamakan pembelajaran jarak jauh? Karena memang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita tidak bisa berkumpul di kelas ya, sebagaimana mestinya. Biasanya kita kalau sekolah, kalau belajar di sekolah, maka kita akan berada di ruang kelas dan kemudian belajar bersama dengan teman-teman, dengan guru ya, di suatu ruangan kelas. Dan karena kondisi yang tidak memungkinkan dikarenakan pandemi COVID-19, maka sebagian besar untuk pembelajarannya ya, masih dilakukan pembelajaran jarak jauh. Apa sih pembelajaran jarak jauh itu? Pembelajaran jarak jauh ataupun juga disebut juga pendidikan jarak jauh merupakan pelatihan yang diberikan kepada peserta atau siswa yang tidak berkumpul bersama di satu tempat secara rutin untuk menerima pelajaran secara langsung dari instruktur. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, karena memang kita tidak bisa bertemu secara langsung di kelas, maka di sini dilakukan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Karena memang kita tidak bisa berkumpul pada satu tempat yang sama. Oke. Mengapa digunakan pembelajaran jarak jauh? Pembelajaran jarak jauh memungkinkan para peserta mengambil kelas kapanpun dan dimanapun. Ini memang sebenarnya jadi salah satu kelebihannya. Kita nggak perlu harus ke sekolah, nggak perlu ke suatu tempat. Ya. Jadi meskipun Anda di rumah, kalian di rumah, di perjalanan pun, kalau misalkan di kendaraan, di mobil gitu ya, Anda juga masih bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Malam pun juga masih bisa belajar, ya. Nggak terpatok waktu pagi sampai siang ya, atau mungkin sampai sore. Nah, pagi sampai malam, sampai ketemu pagi pun kita masih bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Hal ini memungkinkan untuk menyesuaikan pendidikan dan pelatihannya dengan tanggung jawab dan komitmen-komitmen lainnya. Terutama dalam masa pandemi saat ini, seluruh aktivitas manusia dibatasi, termasuk kegiatan pembelajaran, baik di jenjang sekolah dasar sampai jenjang perkuliahan, mulai menerapkan kegiatan belajar dari rumah. Memang kalau sebenarnya memang pembelajaran jarak jauh ini
bisa digunakan meskipun tidak pandemi, ya, meskipun tidak pandemi. Jadi memang sudah ada yang melaksanakan kegiatan seperti ini. Nah, cuman bagi kita, terutama di SMP Islam Randegan atau mungkin di wilayah Nawar Blandong atau di Indonesia, ya, terutama khususnya ini memangnya masih baru, ya. Kenapa kita menggunakan pembelajaran jarak jauh ini lebih pada accident sebenarnya, ya, karena ada pandemi sehingga kita diharuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi sebenarnya ada hikmahnya juga untuk pandemi COVID-19, ya, sehingga kita bisa tahu apa sih pembelajaran jarak jauh, bagaimana sistemnya, apa saja media yang bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang mungkin sebelumnya kita jarang menggunakan komputer, ya, dengan adanya pembelajaran jarak jauh, karena kan pandemi kita jadi belajar. Ya. Atau mungkin handphone kita yang sebelumnya hanya digunakan untuk WA grup yang nggak jelas, ya, atau mungkin main game, Mobile Legends, Free Fire, dan lain sebagainya, PUBG. Nah, sekarang lebih bermanfaat lagi handphonenya, bisa digunakan untuk belajar. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa pro dan kontra mengenai pembelajaran jarak jauh. Jadi ada yang pro atau setuju, dan juga ada yang kontra, berpendapat tidak setuju. Untuk yang pro, di sini beranggapan ada beberapa kelebihan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah logistik yang mudah. Yang dibutuhkan adalah komunikasi yang baik. Memang di sini lebih mudah untuk logistiknya, atau logistik ini bisa dikatakan untuk peralatannya, ya, bahan-bahan yang digunakan, atau peralatan yang digunakan untuk belajar. Kalau sebelumnya kita harus butuh seragam, sepatu, kendaraan untuk ke sekolah, ya. Nah, di sini kita lebih mudah untuk logistiknya, hanya membutuhkan smartphone atau mungkin juga laptop, cukup itu saja. Nah, dan yang dibutuhkan adalah komunikasi yang baik. Lah, ini lebih ditekankan pada komunikasinya, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara misalkan guru itu bisa memberikan pelajaran yang bisa mudah dipahami oleh siswa. Dan siswa juga kalau misalkan mau bertanya atau mungkin memberikan pendapat, nah ini juga harus dilakukan dengan komunikasi yang baik. Yang kedua, mengurangi pengeluaran tambahan seperti untuk ruang kelas dan staf pengajar. Memang kalau misalkan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau mungkin secara daring, secara online, ya, kita tidak membutuhkan kelas, ya. Kita tidak membutuhkan kelas sehingga pembelajarannya ini dalam segi pengeluaran, kalau misalkan pembangunan gedung, nah ini bisa dikurangi, ya. Kemudian peserta didik dapat mengontrol kapan mereka belajar dan pada tahapan apa. Nah, ini lebih pada guru, jadi guru bisa mengontrol siapa saja yang online misalkan, yang aktif di media pembelajaran jarak jauhnya, entah di WA Group atau mungkin di Google Classroom atau mungkin di media pembelajaran lainnya, ya. Kemudian tahapan-tahapannya sampai mana saja. Misalkan Tony misalkan sudah mengumpulkan tugas atau belum, tugas mana saja yang sudah dikumpulkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kelebihannya adalah pembelajaran jarak jauh dapat lebih dimungkinkan karena peserta didik dapat menyesuaikan pelajarannya sambil bekerja. Tapi kalau Anda ya nggak bekerja secara ini, ya, sesungguhnya maksudnya bekerja untuk mencari uang, bukan. Jadi misalkan Anda membantu orang tua misalkan, entah itu bersih-bersih rumah atau mungkin mencuci, ngepel, dan lain sebagainya, ini juga bisa disambi dengan belajar, ya. Oke, itu kelebihan-kelebihannya. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama adalah waktu dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyampaian proses pembelajaran jarak jauh lebih banyak daripada proses pembelajaran secara tatap muka. Ya, memang karena
apa itu namanya, kita tidak bertemu secara langsung, jadi memang untuk waktunya lebih fleksibel, lebih panjang, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pembelajaran jarak jauh ini atau mungkin melalui daring atau online, ini bisa kapan saja, pagi, siang, sore, bahkan malam, ya, ini masih bisa dilakukan proses pembelajaran. Kemudian penyampaian prosesnya lebih banyak. Memang kalau misalkan contoh guru menggunakan media pembelajaran yang sebelumnya belum pernah digunakan oleh siswa, maka di sini butuh proses untuk penjelasan, ya, bagaimana langkah-langkahnya dalam penggunaan medianya, bagaimana cara mengumpulkan tugas dan sebagainya. Nah, di sini lebih banyak proses yang diperlukan, beda dengan pembelajaran langsung di mana kita langsung bertatap muka, di situ langsung kita laksanakan proses pembelajaran, ya, langsung dijelaskan materinya apa, tugasnya apa, dan lain sebagainya. Dan waktunya pun juga sudah tersedia dan tidak terpotong menjelaskan bagaimana proses dalam pengumpulan tugas atau proses penggunaan aplikasi dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, dukungan administratif juga proses pembelajaran jauh dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang mungkin sangat banyak. Nah, ini juga mungkin kesulitan pada guru, ya. Kalau misalkan jumlahnya banyak, maka di sini misalkan untuk absensi, ya, seperti Anda tadi waktu di materi pertama, ya, saya lihat di WA Group ada yang absen melalui Google Form, ya. Nah, di situ kan butuh proses, ya. Atau mungkin absennya melalui chat di WA, nah, itu juga lebih butuh proses yang agak lama kalau siswanya banyak, ya. Kemudian juga guru di sini juga butuh administrasi yang baik untuk mencatat nilainya, mencatat keaktifan, ya, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga kekurangannya beberapa peserta merasa terasing karena jarak. Nah, ini kalau misalkan ada siswa yang mungkin terkendala jaringan, ya, terkendala jaringan, kemudian mereka telat untuk mendapatkan info. Nah, ini mungkin kendalanya, ya. Atau mungkin ada yang tidak punya fasilitas seperti laptop misalkan atau mungkin handphone, ya, smartphone yang dibutuhkan untuk media pembelajaran jarak jauh, kemudian butuh untuk nebeng temannya atau nebeng pinjam orang tuanya atau kakaknya. Ya, ini juga agak menjadi kendala, ya, menjadi kekurangan. Tapi saya yakin untuk semua siswa sekarang kalau untuk era saat ini untuk handphone sudah hampir semua sudah punya semua, ya. Oke, yang keempat, kurangnya struktur dan kebutuhan akan motivasi atau inisiatif yang tinggi dapat merupakan tantangan atau masalah bagi para peserta. Nah, ini juga yang menjadi kekurangan terkait motivasi. Kadang karena memang waktunya yang lebih fleksibel, ya, waktu pembelajaran yang lebih fleksibel, lebih panjang daripada pembelajaran tatap muka, kadang kita menunda-nunda, ya, menunda-nunda membaca materi atau mengumpulkan tugas. Kebanyakan lebih memilih untuk main game dulu. Nah, nanti aja tugasnya garape engko ae, Mobile Legends sih, mabar sih, atau FFC, main FFC dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini akan mengurangi motivasi untuk belajar karena kita lebih memilih untuk main game, ya, sehingga nantinya juga akan bisa juga mengakibatkan lupa akan kewajibannya untuk mengerjakan tugas atau mungkin membaca materi dan lain-lain. Ini juga salah satu masalahnya. Ada juga males misalkan, ya, belenger nyawang HP misalkan seperti itu, ya. Inginnya dijelasno ae ngrungono tok. Malas membaca. Nah, itu juga salah satu kekurangan adanya pembelajaran jarak jauh. Oke, bagaimana pembelajaran jarak jauh disampaikan? Proses pembelajaran jarak jauh dapat disampaikan dengan menggunakan berbagai teknik dan teknologi, ya. Jadi berbagai cara, ya, dan juga berbagai macam teknologi, terutama media yang digunakan. Ya.
E-learning mungkin merupakan bentuk pembelajaran jarak jauh yang paling mahal dan paling maju. Namun ada cara-cara penyampaian pelatihan lainnya yang telah digunakan dengan berhasil selama bertahun-tahun. Metode penyampaian tersebut antara lain e-learning yang pertama, yaitu penyampaian dengan komputer dan memanfaatkan teknologi internet serta pemrograman yang memungkinkan para peserta didik untuk berinteraksi dengan bahan pelajaran melalui chat room atau ruang komunikasi, kemudian notice board atau papan pengumuman atau video conference ya dan lain sebagainya. Kalau untuk video conference sebenarnya contohnya seperti kita, seperti saya seperti ini. Ini saya menggunakan media Zoom ya. Kalau Anda lihat di sini kan cuma saya saja ya yang ada partisipannya, tapi sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk banyak orang. Jadi kalau misalkan saya mengirimkan link Zoom-nya, Anda bisa join ke Zoom sehingga Anda bisa langsung mendengarkan, kemudian juga bisa langsung berinteraksi, ya, tanya jawab dan lain sebagainya. Namun masalahnya kendalanya adalah lebih ke biaya ya. Biaya karena memang kalau misalnya kita menggunakan video conference ini membutuhkan kuota internet yang banyak. Nah, yang paling efisien, nah ini bisa menggunakan chat room. Chat room bisa dari chat pribadi dengan guru dengan siswa ataupun juga di grup ya, di grup. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin menggunakan media-media lainnya seperti misalkan Google Classroom ya. Google Classroom. Nah, itu juga bisa dilakukan chat room di situ. Materi juga bisa diupload di situ, tugas juga bisa diupload di situ. Ya. Oke, kemudian program televisi. Nah, ini juga yang paling murah sebenarnya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi dari televisi, ya. Tapi bukan sinetron, ya, bukan sinetron Ikatan Cinta, bukan sinetron apa itu namanya Naruto ya atau drama Korea, bukan itu. Bisa saja itu dijadikan materi ya, mungkin di bahasa Indonesia, materi bahasa Indonesia dan lain sebagainya itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk di televisi ini sebenarnya ada di kemarin awal pemerintah sudah memberikan atau menggunakan media televisi yang bisa digunakan untuk media pembelajaran jarak jauh, terutama di TVRI ya. Jadi ada jam-jamnya di situ, ada materi yang bisa dipelajari oleh tingkatan-tingkatan sekolah, mulai dari PAUD, SD, ya, SMP, seperti itu. Nah, itu bisa digunakan untuk apa itu namanya media pembelajaran jarak jauh. Oke, kemudian bahan-bahan tertulis kadang-kadang disebut kursus melalui surat correspondence source, di mana bahan-bahan teks ditulis secara khusus untuk kursus dengan proses belajar jarak jauh, misalnya buku kerja yang berisikan tugas-tugas dan latihan-latihan, di mana peserta ini dapat mengerjakannya dengan tingkat kecepatan yang ditentukan sendiri. Oke, nah kalau di sini lebih kepada tugas ya, cuman sama saja kalau misalkan kita melakukan pembelajaran jarak jauh, maka untuk pengumpulan tugasnya ini bisa dilakukan melalui media e-learning tadi seperti tadi misalkan dikirim melalui chat WA atau mungkin di grup atau mungkin juga tugasnya itu disampaikan melalui WA grup atau WA pribadi, kemudian pengumpulannya itu bisa seminggu sekali ya, atau mungkin berapa hari kemudian dikumpulkan langsung ke sekolah itu juga bisa ya, melalui bahan-bahan tertulis. Oke, lanjut. Apa yang berbeda dalam pembelajaran jarak jauh? Pembelajaran jarak merupakan suatu pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan, perancangan, penyampaian kursus, dan komunikasi. Ini lebih kepada persiapan guru, ya, guru bagaimana perencanaan guru, rancangannya dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauhnya, ya, penyampaiannya bagaimana, komunikasinya bagaimana, ya. Kemudian peserta membutuhkan motivasi diri untuk memulai dan mengembangkan persistensi dan kalian-kalian dalam tugas yang bersifat mandiri lah. Kalau gurunya sudah siap, sudah
direncanakan dengan baik, medianya sudah ditentukan, mana yang lebih efektif, maka sekarang tinggal Anda siswanya ya, bagaimana untuk membangun motivasi agar bisa mengikuti atau juga menerima apa yang sudah direncanakan oleh guru, yang sudah disampaikan oleh guru, sehingga nanti di sini untuk pembelajaran jarak jauh bisa terlaksana dengan baik. Oke. Bagaimana menulis bahan-bahan pembelajaran jarak jauh? Saat membuat bahan-bahan tekstual untuk pembelajaran jarak jauh, penting sekali bahwa bahan-bahan tersebut ditulis sedemikian rupa dengan mengikut sertakan peserta. Jadi beberapa tips diantaranya, tulisan dibuat sederhana, tidak bertele-tele dan jelas. Karena memang kita terkendala jarak, jadi komunikasinya secara online, maka di sini tulisan apa yang ingin disampaikan itu harus sederhana. Baik guru ya yang mau menyampaikan kepada siswa ataupun juga siswa pada saat bertanya atau mungkin juga pada saat menyampaikan pendapat atau mengumpulkan tugas, dibuat sesederhana mungkin tapi jelas dan sesuai dengan tema atau konteks yang diinginkan ya atau yang ditentukan. Berikan definisi untuk kata-kata atau peristilahan yang dipergunakan. Jadi kalau misalkan guru memberikan materi, kemudian materi yang berbahasa Inggris atau mungkin yang kira-kira itu jarang dengar oleh siswa, maka di sini guru bisa memberikan keterangan pengertiannya, definisinya apa. Atau juga misalkan siswa dalam memberikan jawaban atau mungkin juga bertanya, menyampaikan pendapat. Nah, ini juga bisa diberikan pengertian yang lebih jelas seperti itu. Gunakan suatu gaya informal dan yang dapat dipahami. Jadi bisa menggunakan gaya formal juga sebenarnya ya, kalau resminya gimana, ataupun juga informal yang tidak terlalu kaku seperti itu ya, tapi di sini mudah dipahami oleh siswa lebih jelas untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru. Berikan hasil atau outcome pembelajaran yang akan dicapai secara jelas untuk setiap unit atau modul. Nah, ini harus ada tugas, lebih pada tugas ya, karena memang kita tidak bisa bertemu dengan secara langsung. Maka di sini guru kalau misalnya memberikan materi, nah bagaimana cara untuk melihat siswanya ini benar-benar belajar atau tidak, memperhatikan apa yang sudah disampaikan guru atau tidak, maka di sini biasanya diberikan tugas oleh guru. Makanya jangan bosan-bosan ya kalau misalkan ada banyak tugas, karena memang ini jadi salah satu instrumen penting ya, yang bisa digunakan guru untuk menilai apakah kalian itu benar-benar belajar, ya, benar-benar mengerjakan, benar-benar memperhatikan. Oke, ini beberapa bagaimana menulis bahan-bahan pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya lebih pada guru sebenarnya. Intinya kalau untuk siswa adalah bagaimana meningkatkan motivasi dan juga minat belajar. Jadi jangan sampai karena memang kita kebanyakan di rumah, ya, kemudian malas-malesan, kemudian bosan untuk membaca, bosan untuk belajar. Nah, itu perlu ditingkatkan untuk minat dan motivasinya. Nah, ini ada beberapa contoh media yang bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Misalkan di sini ada Quizzes, yaitu kemudian ada Google Form, ada WhatsApp, ada Zoom yang seperti yang saya pakai saat ini, ada YouTube juga. Jadi YouTube itu bukan hanya digunakan untuk mencari konten bagaimana main game yang benar gitu ya, bagaimana cara menang, bagaimana cara pakai hero ini, atau mungkin cari
lagu K-pop, bukan hanya itu, tapi YouTube juga banyak sumber informasi yang bisa kita lihat, bisa kita gali dari situ. Kemudian ada Google Classroom lah. Google Classroom ini nanti yang akan kita sampaikan, akan Bapak sampaikan di materi sebelumnya. Oke, terima kasih sampai di sini untuk materi pembelajaran jarak jauh. Ya. Mungkin kalau misalkan kita langsung bertemu gitu, atau mungkin juga Anda ikut join di Zoom ini, kita bisa melakukan sesi tanya jawab secara langsung ya. Karena ini nanti saya rekam, kemudian saya kirimkan di WhatsApp grup, maka setelah melihat video ini nanti Anda boleh bertanya dengan memberikan pertanyaan melalui chat WA grup atau mungkin juga di YouTube. Nanti akan di-upload oleh Bapak Ibu Panitia MPLS di akun YouTube SMP Islam Randegan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran jarak jauh. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, bisa main ke sekolah, ya, bisa berkenalan dengan teman-teman baru. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, tetap di rumah aja, jangan keliaran. Kalau main game ya main game di rumah aja, kalau belajar ya belajar di rumah. Ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.